Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati orang yang hadir di majelis ini, yang saya hormati para sepuh dan sekalian hadir di majelis ini, yang saya muliakan seluruh jemaah para yang hadir di majelis ini. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan berwajah dalam majelis yang insyaallah dengan barokah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini adalah awal perkumpulan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya selawat dan salam kita dapat bercurahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengharap syafaat-syafaatnya, baik syafaat di dalam kehidupan dunia ini maupun syafaat di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang ada di majelis ini mendapatkan syafaat yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca hikmah, lanjutan hikmah dari kitab Hikam, mari kita kirimkan doa Fatihah kepada mu'alif hadal kitab Imam Al-Bukhari As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan belajar kitabnya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membersihkan seluruh penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dan semoga kitabnya menjadi amal soleh baik dalam kehidupannya maupun kehidupan setelahnya. Alhamdulillah walhamdulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kalau suatu kebaikan alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di hikmah yang 36. Hikmah 36 ini adalah hikmah yang persoalan-persoalan martabat, persoalan-persoalan makom, di mana posisi kita dan seperti apa kita. Qala al-musannif su'alul basirati, cahaya basirah, yushiduka, memberikan petunjukkah kepada qurbahu minka, akan kedekatan Allah minka kepadamu. Wa ainul basirati tadawu ainul basirah, yushidu, memberikan petunjukkah kepadamu ada maka kepada ketiadaan atau tidak memikirkan kepentingan diri. Diwujudihi karena keberadaan Allah, karena wujudnya Allah. Wahakul basirah yang ada yang ketiga ini hakul basirah, yushidu, memberikan petunjukkah kepada wujudahu, kepada wujudnya Allah. La ada bukan karena
tidak ada kepentingan, walau wujudakah dan juga tidak karena keberadaan. Apa yang dimasukkan di sini? Su'a'ul basirati itu adalah pancaran sinar-sinar yang disebut dengan basirah. Itu adalah nadirul qalbi, penglihatan hati. Jadi ada basor, ada basirah. Basirah itu adalah nadirul qalbi, penglihatan hati kita. Sedangkan basor itu adalah penglihatan mata. Posisinya berbeda, fungsinya pun juga berbeda. Kalau yang disebut dengan basor itu adalah melihat sesuatu yang dohir saja, sedangkan basirah itu mampu melihat kepada sesuatu yang berada di balik dohir, yang tersembunyi. Ulama kemudian mengatakan basirah itu apa? Kudrotul wa idrok, kudrot idrok, wa fahru abi al-umur wa fa'idihah. Basirah dengan basirah kita, dengan nadirul qalbi, setiap manusia itu punya basirah. Dengan basirah kita, dengan penglihatan hati kita mampu memahami sesuatu yang berada di balik yang apa itu bukan mistik ya. Jangan dianggap air itu jangan. Contoh begini, sedangkan datang ke sini itu secara penglihatan basar kita itu kan kelihatan dengan dulu datang ke sini. Tapi siapa yang tahu tujuannya? Yang tahu motifnya siapa? Tidak ada. Dan itu tidak bisa diketahui oleh basor, tapi itu bisa diketahui dengan basir, dengan nadirul qalbi. Dengan mengaktifkan basir itu juga kemudian tamyiz bainal haq wal batil. Kalau manusia itu sudah aktif basirahnya, hidup basirahnya dalam dirinya, maka dia pasti mampu untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Tidak abu-abu. Yang hak dikatakan abu-abu, bukan sudah masuk. Yang hak, yang batil, yang batil. Dari mana kemudian ketentuannya? Ketentuannya adalah asas ilmu. Makanya kemudian dibahas. Itu basirah. Di dalam diri kita itu ada basar, ada basirah. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan 3 model basirah atau yang disebut dengan makom basirah. Orang yang ingin mencapai kepada Allah, usul kepada Allah, dekat dengan Allah, sampai kepada para usahaja, hanya mampu dilalui melalui 3 basirah. Yang kedua tidak termasuk. Padahal basirah itu ada 5 makanya. Yang 2 tidak dimasukkan oleh Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena yang 2 sudah pasti tidak akan pernah usul dan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Apa yang 2? Yang 2 itu, yang pertama adalah basirah kasar, basirah yang rusak. Kalau basirah itu rusak, maka dia dikasih pengertian pemahaman seperti apapun tentang agama. Dia tidak mungkin anggap itu sebagai sebuah benar.
memberi pemahaman seperti apapun tentang agama, dia pasti akan menolak. Siapakah mereka? Mereka adalah manusia-manusia kufar, orang-orang kafir. Di dalam kitab yang lain kemudian disebutkan dengan kufar, orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, banyak orang-orang kafir dulu. Diberi pengertian Al-Quran, diberitahu bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, tapi mereka menolak dan bahkan menentang pada ajaran. Kenapa kemudian mereka melakukan itu? Karena basirnya itu sudah rusak. Bukan mata itu yang rusak, tapi nabi kolbi, penglihatan hatinya yang rusak. Yang kedua adalah sokat nabuhu walakinnaha maksudah. Jadi basirah yang maksudah, yang tertutup. Dia sehat bukan kafir. Sehat basirah, walakinnaha maksudah, tertutupi. Tertutupi kenapa kemudian basirah kita itu tertutupi? Basirah kita tertutupi gara-gara hawa nafsu yang kemarin kita bahas. Asluhu maksiatin wa rahmatin wa sahabatin adhidu'ani hawa nafsu. Sehingga kemudian orang yang mampu menuruti hawa nafsunya itu pasti tingkat basirahnya tertutup. Nadirul qawminya tertutup. Siapakah mereka? Jadi kemudian disebut sebagai di dalam kitab itu disebut sebagai orang awam. Oh, bisa orang awam? Iya, karena orang awam itu beragama tapi hanya sekedar ikut. Yang penting opo jarene lama, opo jarene dulu, tidak tahu dasarnya seperti itu. Kalau kita beragama dan beribadah kepada Allah hanya sekedar ikut-ikutan, tidak paham pada ilmunya, tidak paham pada dasarnya, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Jadi kalau ada orang awam kemudian yang mau nyampe kepada Allah, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar tauhid, nggak pernah belajar hukum-hukum yang berada dalam Al-Quran, kemudian ngomong bahwa saya adalah sampai kepada Allah. Tapi agamanya dan itu tidak masuk dalam kategori usul di dalam siapakah kemudian yang bisa usul? Orang yang memiliki su'akul basirah, cahaya hati. Su'akul basirah itu kemudian dikenal dalam diri kita dengan bahasa ilmu yakin. Jadi kalau dalam hikam itu disebut su'ak basirah, ainul basirah, dan juga hakul basirah, di dalam Al-Quran dikenal dengan bahasa ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul. Sama-sama memiliki arti yang sama. Artinya apa?
Orang mengenal Allah itu melalui su'ah, pancaran. Dari mana pancaran kita dapat? Ilmu. Makanya di dalam berbagai thariqah sadiriyah dan lain sebagainya, ilmu menjadi fondasi dan dasar yang sangat penting. Bahkan sebagian ulama kemudian mengatakan, thariqah saya adalah ngaji, thariqah saya adalah mencari ilmu, thariqah saya adalah ngajari ilmu. Sebagian ulama begitu. Kenapa itu terjadi? Karena dengan ilmu kita mampu kemudian usul kepada Allah. Sholat seperti apapun kalau nggak tahu syarat dan rukunnya, yaitu berarti sholatnya hanya ikut-ikutan, dan itu jelas tidak bisa. Maka belajar hukum fikih itu penting. Belajar hukum agama itu penting. Karena dengan cara seperti itu kemudian kita tahu bahwa Allah itu ada. Jangan kemudian bilang Allah itu di mana? Ada enggak? Ada menurut Al-Quran dan hadis. Di mana hadisnya? Itu ilmu. Jangan bilang pokoknya ada. Sehingga kemudian orang yang mengatakan bahwa Allah itu kuasa berdasarkan apa? Ciptaannya. Berdasarkan ciptaannya. Selama sampean masih mengatakan bahwa itu berdasarkan ciptaannya, maka itu masih berada dalam taraf ilmu yakin. Tapi yang benar ya, belajar ilmu dengan akal yang sehat. Ojo ngakali, belajar ilmu ngakali itu bahaya. Itu yang berbahaya. Ilmu yang kita pelajari memang betul-betul kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam taraf ilmu yakin ini, kita mampu untuk memberikan gambaran begini. Saya belajar ilmu, kira-kira ilmu saya itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Jika kemudian ilmu yang kita pelajari itu semakin jauh dari Allah, berarti itu tidak perlu kita pelajari. Tapi jangan berpikir bahwa belajar matematika tidak mencapai kepada Allah. Karena Al-Jabbar itu orang luar biasa. Banyak. Su'ah melalui ciptaan-ciptaan, pancaran-pancaran sinar yang diberikan Allah kepada diri kita melalui berbagai ilmu, dan kita wajib hukumnya tahu kepada ilmu. Sama dengan lampu. Kalau saya ibaratkan tiga itu, lampu ini kan bercahaya. Ada cahaya, ada lampunya. Tapi ada penciptanya kan? Ada penciptanya kan? Kalau kita hanya sekedar mengatakan lampu itu bercahaya, cahaya lampu terang, cahaya lampu ini memberikan manfaat kepada kita, berarti kita hanya sekedar sampai kepada cahayanya, belum lampunya. Cahayanya yang bermanfaat. Ternyata bukan cahayanya yang bermanfaat, tapi keberadaan lampunya yang bermanfaat. Maka kemudian banyaklah orang-orang mengatakan matahari itu bermanfaat bagi kita, bulan itu bermanfaat bagi kita. Sama dengan mengatakan lampu ini bermanfaat bagi kita. Tapi orang yang usul kepada Allah tidak hanya berhenti pada tataran lampu, tidak hanya berhenti pada tataran matahari, tapi harus tembus kepada yang disebut dengan hakul yakin itu. Jadi su'ah itu adalah pancarannya, ainul yakin itu adalah bendanya, sedangkan penciptanya itu adalah hakul yakin. Paham? Paham ya? Itu
gambaran sederhananya begitu. Belajar dalam su'ak, pancaran-pancaran itu harus dengan ilmu. Dengan bagaimana? Mengoptimalkan seluruh potensi indrawi kita. Mata kita, basor kita, pendengaran kita. Itu harus kita maksimalkan. Termasuk akal pikiran kita. Makanya banyak orang-orang itu, orang-orang filosof dulu yang bisa dekat dengan Allah, itu bisa. Dengan akliyahnya, dengan ilmunya. Dan itu sudah digariskan di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang berilmu pasti diangkat derajatnya. Itu su'ah. Kalau kemudian kita tahu bahwa dengan ilmu itu, dengan su'ah itu, kita akan tahu bagaimana? Akan tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita. Nah, coba kalau kita tanya, jenengan mengatakan Allah dekat kepada kita melalui siapa? Karena apa? Ilmu kan? Ilmu. Allah sangat dekat kepada kita. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa selalu meyakini bahwa Allah itu dekat dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita dekat dengan Allah? Ini yang berbeda. Kalau dengan ilmu, Allah itu pasti dekat pada kita. Semua yang kita lakukan, itu Allah pasti tahu. Itu kalau kita masuk dalam dunia ihsan, itu sama. Anta budallah ka'annaka taro, fa'in lam taro, fa'innahu. Itu sama. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita, Allah itu berkuasa terhadap diri kita, Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan, maka dia tidak akan pernah mampu untuk melanggar perintah-perintah. Paham ya? Maka belajar di dalam ilmu pengetahuan, belajar di dalam keseharian kita, itu menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Agar kemudian kita sadar bahwa Allah itu berada dalam diri kita. Kita sadar bahwa Allah itu dekat kepada kita. Kalau orang sadar bahwa Allah itu dekat kepada kita, masih bisakah kita melanggar sholat? Masih bisakah kita melanggar untuk tidak berpuasa? Saat Ramadan banyak yang angkringan-angkringan yang siang hari. Saat kita sadar bahwa Allah itu dekat kepada kita, masihkah kita mampu untuk melakukan korupsi? Kalau kita sadar bahwa Allah itu dekat kepada kita, bisakah kita melakukan penindasan kepada orang lain? Tidak. Kenapa? Allah tahu. Allah tahu. Bukan ketua kita yang tahu. Kalau ketua kita yang tahu, apa direktur yang tahu atau ketua RT, ketua RW yang tahu, bisa. Gitu boleh. Tapi Allah, bagaimana caranya boleh? Ini su'ah. Maka su'ah ini orang yang memiliki pancaran basiro itu hanya dimiliki oleh orang-orang melalui jalan ilmu dan harus diaplikasikan. Makanya kemudian di dalam yang kedua adalah ainul basiro yushiduka adamaka lil wujudi. Ilmu tok, belajar saja, berapa banyak ilmu yang kita kuasai tapi enggak pernah dipraktekkan dalam kehidupan kita. Berapa? Ya hanya menguap di dalam. Makanya kemudian ilmu itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, tapi juga harus mampu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau sudah mampu mempraktekkan,
maka itu akan muncul yang disebut dengan ainul basirah. Kalau sudah mempraktekkan apa yang kita lakukan, sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka kita mampu mengatakan bahwa kepentingan Allah itu lebih besar daripada kepentingan diri kita. Maka itu bagian dari ainul basirah. Jadi ainul basirah itu ingin mengatakan kepentingan Allah itu lebih besar daripada kepentingan kita. Jangan sampai kemudian pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu mengalahkan perintah-perintah Allah. Bekerja boleh, tapi bagaimana kemudian bekerja yang selaras dengan perintah-perintah Allah? Kalau sampai kepada wilayah su'a dan ainul basirah, maka bekerja selalu mendahulukan kepentingan-kepentingan Allah. Orang yang mampu mendahulukan kepentingan-kepentingan Allah, dia tidak akan pernah mencampur sesuatu yang suci dengan sesuatu yang tidak baik. Gak ada ceritanya saya bersedekah melalui mencuri, gak ada. Banyak tuh hari ini bersedekah hasil korupsi. Itu kalau dalam taraf ini disebutkan, jangankan ainul basirah, cahaya basirah saja, su'aul basirah saja, dia nggak ada. Dia nggak ada. Mau seperti apapun banyak. Nah ini yang kemudian amal ilmu itu harus mampu kita amalkan. Semua kepentingan-kepentingan yang kita miliki itu harus berada di bawah kepentingan-kepentingan Allah. Harus berada di bawah kepentingan Allah. Baru kemudian kalau orang sudah mampu untuk menerima dirinya bahwa kepentingan-kepentingan dirinya itu tidak lebih besar dari kepentingan Allah, maka dia akan mampu untuk mencapai satu makom yang disebut dengan hakul basirah. Dia sudah mampu masuk pada hakul basirah. Apa yang disebutkan? Yang ada hanyalah wujud Allah. Tidak ada lagi kepentingan diri, tidak ada lagi kepentingan wajah diri kita, yang ada adalah wujud Allah. Nah ini yang kemudian banyak diartikan salah. Ya bukan salah, alirannya yang beda. Yang disebut dengan hakul basirah itu, wujud itu bukan kemudian saya melihat segala sesuatu itu adalah Allah. Bukan. Saya melihat HP kemudian Allah. Saya melihat cicak kemudian saya katakan Allah. Saya melihat masjid adalah Allah. Saya melihat orang kemudian katakan Allah. Bukan itu. Itu yang kemudian disebut dengan wahdatul wujud. Itu yang kemudian disebut dengan wahdatul hulul. Tapi dalam konteks ini hakul basirah yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang ulama tabarok itu bukan wahdatul wujud, tapi yang disebut adalah wahdatus sujud, musyahadah, makom musyahadah. Apa artinya? Saya melihat orang bukan kemudian mengatakan bahwa orang ini tidak ada, tidak punya eksistensi, tidak punya keinginan, tidak punya rumah. Enggak. Saya melihat bahwa dia adalah tetap manusia, tetap makhluk Allah, tapi yang saya lihat adalah kekuasaan Allah yang mampu menciptakan makhluk yang seperti ini. Paham ya? Ketika kita pergi ke gunung, ketika kita pergi kemanapun melihat keindahan, maka yang terbayang bagi kita itu adalah Allah yang maha kuasa menciptakan keindahan-keindahan. Jadi yang didahulukan adalah Allah. Itu yang disebut dengan musyahadah.
Itu yang disebut dengan wahdatus suhud, bukan wahdatul wujud. Makanya di dalam konteks orang-orang NU yang disebut dengan wahdatul wujud itu lebih banyak tidak diterima. Tapi apakah ada? Ada orang-orang seperti itu. Tapi di konteks NU itu tidak diterima. Yang diterima apa? Wahdatus suhud. Nah, siapakah orang yang mampu masuk pada wilayah wahdatus suhud? Orang yang sudah punya ilmu pengetahuan. Kalau ilmu sholat lah, gak usah adu-adu. Ilmu sholat kita kuasai. Kemudian kita melakukan sholat. Baru sampai kepada wahdatus suhud. Jangan disalahartikan. Sholat kan iling Allah. Gak usah gerak saja kan kita kalau iling kepada Allah dianggap gak bisa. Bagaimana kemudian kita akan mencapai kepada Allah dia saja tidak melakukan? Sama dengan orang mengatakan saya nggak mau sedekah takut riya. Itu tahu? Saya nggak mau sedekah takut riya. Oh nggak pernah sedekah kok. Sedekah dulu baru kemudian Anda tahu ini riya atau tidak. Sholat dulu, puasa dulu, lakukan semua perintah-perintah Allah itu dulu, baru kemudian Anda tahu bahwa Anda sudah mampu masuk pada wilayah hakul basirah atau tidak. Tapi dalam konteks Ibnu Athaillah, manusia-manusia yang mampu usul kepada Allah hanyalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan mampu mengamalkan perintah-perintah Allah. Lek enek wong gak sholat, gak poso, ngomong dekat dengan Allah, usul dengan Allah, maka jelas itu bukan sampai kepada paham ya? Ini di dalam martabat yang di dalam makom, di dalam hikmah yang nomor 36 itu. Banyak kalau ini dibahas karena kaitannya dengan la ilaha illallah yang kita baca itu. La ilaha illallah, illallahu hu Allah ya hu. Itu kalau dikaitkan dengan makom, dengan hikmah yang nomor 36 satu malam nggak selesai. Dijelaskan nggak selesai. Tapi nanti kalau ini mau didalami tidak apa-apa. Tapi nanti aja, jangan sekarang. Itu. Jadi semua yang kita lakukan itu perintah-perintah Allah yang kita lakukan itu untuk musyahadah kepada Allah, dekat kepada Allah. Tinggal kita introspeksi. Seberapa pantaskah kita mendapatkan hakul basirah? Ini kalau mau bahan introspeksi. Seberapa pantaskah kita mendapatkan ainul basirah? Seberapa pantas kita mendapatkan su'aul basirah? Karena itu enggak beli di pasar. Itu adalah pemberian-pemberian Allah yang harus dilalui adalah ketelatenan, istiqomah dan ketekunan. Termasuk di dalam praktek ini, zikir kita ini. Su'aul basirah kita lakukan, yang kedua ainul basirah kita lakukan. Tinggal kemudian Allah apakah membuka hakul basirahnya kepada kita atau tidak. Maka itu pertanyaannya seberapa pantas itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit penjelasan tentang makom, 3 makom yang diberikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang 36 itu. Mudah-mudahan yang hadir di sini
mendapatkan kesempatan untuk dibuka oleh Allah hakul basirah, dan kita mencapai kepada hakul basirah dan dekat kepada Allah, dan kita menjadi kekasih Allah. Kalau kita menjadi kekasih Allah, jangankan dunia, apapun mesti dituruti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.